dari profesor doktor ini dari perguruan tinggi Al-Azhar misalkan, itu boleh. Tapi jangan bilang kalau menurut saya, wah. Iya ya Pak, saya nggak pernah sih gitu Pak. Jadi misalkan Anda tentang membahas tentang apa, sholat taraweh. Berapa sholat tarawehmu? Misalkan, tapi sebenarnya berapa? Misalkan, oh kami yang 11. Tapi menurut pendapat ini ada, oh ini Al-Muharram Al-Ustad dari Gontor mengatakan yang bagus itu misalkan ada yang melaksanakan, bukan yang bagus, ada yang melaksanakan 21 rakaat. Ini gimana? Boleh gitu. Terus kenapa sih bisa beda-beda? Boleh. Tapi bilang, wah ini berarti beda-beda ya. Berarti kacau ya ajaran Islam. Anda boleh nyimpulkan gitu. Ya kalau saya Pak ya, saya kan mencoba masuk dunia apologetika Kristen ini bukan untuk bertanya tapi justru menjelaskan gitu. Kalau saya sih Pak. Iya, iya. Ya kalau kita bertanya, ya apa jawaban Anda benar salah ya saya iyakan aja. Kayak kemarin tempo hari saya artinya benar salah, oh itu jawaban Anda. Cuma kadang saya konfrontir misalkan dengan ayat lain. Kalau dengan ayat ini apa Anda bertabrakan? Nah terserah Anda mau menjawab jawab salah atau benar, itu urusan Anda. Oh itu jawaban Anda, ya sudah, iman Anda. Nah, atau tapi kemarin Rudi Yohanes mengatakan begini loh. Menurut pendapat Anda gimana? Gitu, paling gitu loh. Bukan menurut saya. Wah, kalau menurut saya boleh, tapi ya anulah, ini pemahaman saya. Pemahaman saya begini. Iya, nggak apa-apa Pak, direkam aja Pak, direkam. Kita dialog santai lah, mungkin topik-topik yang utama ya tentang kesalahpahaman pemahaman yang saya begini. Tapi ya di situ ketika sudah dijawab ya harus diterima gitu. Oh pemahaman saya. Oke lah, saya pakai pemahaman saya gitu aja. Anda bilang, oh pemahaman saya begini, dipaksakan supaya kita sepaham. Sementara itu pemahaman Anda yang non-muslim. Lucu kan kadang, nah ini pelawak ini. ya itu yang nggak ideal lah. Iya. Kayak tempo hari saya sama si siapa? Di Fik itu ya, si yang pakai nama Arjuna itu ya. Itu memaksakan. Oh iya, Mestinya kurang. dia dipaksakan, saya bilang enggak bisa. Ya kalau memang di Kristen melarang poligami ya urusan sendiri gitu loh. Tapi jangan paham Anda dipaksa ke mengatakan Islam itu Islam harus ngikuti. Ya lucu. Ya jalanin aja, selamat untuk tidak berpoligami gitu loh. Iya, ya. Awalnya justru poligami itu terakomodasi di dalam fakta tekstual kitab suci, itu jelas ada. Iya. Tapi bagaimana menjelaskan itu? Apakah itu merupakan rencana Tuhan kepada manusia? Bukan, itu yang perlu dijelaskan. Tapi fakta poligami itu ada di kitab Perjanjian Lama, itu yang harus dijelaskan. Lalu korelasinya dengan Perjanjian Baru, apa yang secara tegas melarang itu, kan itu seharusnya. Bukan masalah, kalau dalam dialog lintas iman bukan masalah dibenturkan yang ini buruk, yang ini baik, tidak. Ada konteksnya. Di Islam itu ada poligami, maka kenapa harus poligami? Sampai saya ngomong gini, Anda ini error, padahal sudah berkali-kali saya ngomong bukan keharusan. Dibolehkan, itu berbeda dengan harus. Ini saya bilang lagi, saya tekankan bahwa dibolehkan, akan tetapi kemudian di warning oleh yang nurunkan firman ini.
kalau kamu ragu atau kamu tidak bisa berbuat adil, maka nikahi satu saja, bukan keharusan di sana. Jadi beda satu keharusan dengan diperbolehkan. Itu pemahaman istilahnya nalar sederhana saja. Makanya Iya, ya itulah Pak. Memang iya. kalau saya pribadi sering di FIC ya, tadi juga di FIC gitu kan. Oh, ada beberapa apologet memang yang masih formatnya ya masih semacam ofensif gitu ya. Sebenarnya nggak perlu sih. Saya berkali-kali juga ngomong, kekristenan sejak awal tidak pernah dibangun menggunakan cara menelanjangi keimanan, menyerang keimanan yang lain, nggak pernah gitu. Untuk awal ya, paling tidak 4 abad awal lah gitu. Memang setelah genomnya apa? Ngomong Bang Justin ini genomnya. Ya saya masuk ke Protestan mungkin ya. Protestan Tritunggal atau Protestan Oneness. Ini biasanya ada. Karena gini, Protestan ini ya, Protestan kan kayak termasuk karismatik, itu Protestan juga ya. Artinya cabang-cabangnya ya. Kan sebenarnya cabang besarnya ini kan, induk besarnya Protestan sama Katolik ya. Enggak, bukan. Katolik yang umum, terus Ortodok. Ya betul. Terus, nah kemudian kalau Eropa dominan itu Katolik pecah menjadi Protestan, pecahannya, sempalannya. Kalau Ortodok itu begitu. Ortodok Syria, Ortodok Rusia, Ortodok Mesir, Ortodok Yunani ya. Artinya yang ortodok ini dia tidak mau bergabung ke Roma gitu. Itu menurut pemahaman saya. Kalau alasan lain ya mungkin jadi saya salah. Oh, boleh. Terus Anglikan juga tidak mau bergabung ke Roma. Kalau Protestan kan termasuk genom baru, karena eranya Martin Luther. Kira-kira begitu ya, Bang Justin ya? Ya kurang lebih seperti itu, tetapi izinkan saya menjelaskan. Oke, silakan. Lebih ini ya, lebih dari sudut pandang kami ya. Jadi Yesus Kristus itu memang misinya adalah untuk membangun suatu suatu hasil dari misinya itu dibangun untuk seluruh bangsa. Ini untuk menggenapi rencana Allah terhadap Abraham. Abraham dibenarkan karena iman, dan melalui Abraham seluruh bangsa akan menerima keselamatan. Nah, dari Abraham muncullah keluarga. Dari keluarga ini muncullah suatu bangsa, yaitu Israel. Dari suatu bangsa ini muncullah suatu pribadi lagi seperti Abraham, yaitu Yesus. Dari Yesus inilah muncul suatu bangsa, tetapi sifatnya rohani. Makanya Yesus Kristus dalam pewartaan atau syiar pertamanya itu, setelah dibaptis, dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Nah, jadi bentuknya apa begitu ya? Bentuknya adalah umat atau jemaah, atau yang disebut gereja dalam bahasa Portugis. Nah, gereja ini sifatnya sejak mula Pak sebenarnya satu, tidak terpecah-pecah. Nah, ini berjalan sekitar 5 abad awal. Akhirnya terjadi skisma atau perpecahan kecil antara gereja barat dan timur. Barat tuh maksudnya yang pusatnya ada di Roma begitu ya. Kemudian gereja timur tuh pusatnya ada di Konstantinopel waktu itu. Nah, kekristenan sudah mulai masuk sebagai agama di negara.
agama negara bahkan. Tetapi skisma kecil ini tidak merubah dogma kekristenan, Pak. Dogma itu keyakinan. Kalau doktrin itu kan dinamis ya, tetapi kalau dogma itu tidak bergerak. Dogmanya apa? Allah itu esa, kemudian keselamatan begitu, kemudian mungkin ada dogma-dogma yang sifatnya sub dari dua itu, yaitu gereja dan akhir zaman. Tapi dua dogma ini, Allah yang esa dan keselamatan ini, tidak berubah. Nah, abad 5 itu terjadi skisma kecil barat dan timur terkait doktrin ya, terkait doktrin penjelasan mengenai dogma kealahan. Nah, kemudian di abad 11 terjadi skisma besar yang disebut dengan ortodoks dengan katolik. Nah, padahal kata katolik tadi sifatnya bukan untuk label organisasi. Katolik itu sebagai label sifat gereja mula-mula, disebut gereja yang katolik, gereja yang dengan sifat ajarannya yang ortodoks lurus. Nah, skisma besar, skisma kecil, skisma menengah ini di abad 10, abad 11 antara Katolik dan Ortodoks terjadi, tetapi tidak merubah dogma. Dogma keesaan yang diramu dalam doktrin Trinitas Tritunggal. Baru di abad 16 terjadi skisma besar Protestan dengan Katolik di barat ya. Tetapi tetap tidak merubah dogma tentang Allah yang esa, keselamatan tetap ada. Allah yang esa dijelaskan dalam penjelasan secara Tritunggal, Trinitas. Keselamatan itu dijelaskan melalui yang disebut apa ya, kayak kristologi lah ya kalau bahasa umumnya. Tapi kami menyebutnya sebagai ketatalayanan dalam diri Allah atau keekonomian. Nah, sampai sekarang pun arus utama Kristen, Ortodok, Katolik, Protestan, Pantekosta, Karismatik tidak berubah masalah dogma dasar. Allah yang esa dalam keberadaannya yang Tritunggal, keselamatan dalam diri Yesus Kristus tidak berubah. Nah, selama 2000 tahun ya sampai sekarang itu Pak, sejak awal, bahkan sejak zaman para rasul Yesus, itu sudah terjadi pemahaman yang sifatnya heretik atau kita sebut bid'ah, bidat. Sudah ada. Lalu bagaimana gereja mensikapinya? Nah, itu yang perlu kami jelaskan, Pak. Gitu. Kira-kira dari saya itu dulu, Pak. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan dogma, tidak ada. Nah, mazhab pemahaman seperti teman-teman dari Oneness gitu ya, dengan mazhab pemahamannya yang bersifat modalisme, bahkan ada modalisme yang unitarian, ada yang unitarian murni, ada yang unitarian subordinasionisme, banyak Pak. Lebih dari 100 bid'ah heretik yang dianatema melalui konsilis oikumenis selama 7 konsili. Dari konsili pertama di Yerusalem, konsili kedua di Nikea, dan seterusnya gitu. Iya. Terima kasih. Jadi gini, apa namanya, permasalahan gini, arti ini faktual ya, bukan saya mau memprovokasi. Mereka ini kan saling menyesatkan, dan bahkan dari beberapa paus yang ada di Katolik itu, dalam catatannya, dalam katakan khotbah-khotbahnya atau apa itu mengatakan mereka itu tidak akan mendapat surga gitu, menurut Kristen Katolik terhadap Kristen-Kristen yang di luar Katolisme ya. Itu gimana? Nah, ini faktual ya. Bahkan yang sekarang ini dalam yang tadi Anda katakan skisma atau katakan bidat-bidat atau dalam bahasa Arabnya bid'ah itu mereka itu saling menyesatkan dan terang-terangan. Contoh kayak misalkan saya lihat katakan siapa si
Olsang misalkan atau siapa ya, yang aduh lupa itu. Terbayang wajahnya tapi lupa namanya. Itu dalam beberapa tampilan di YouTube itu berdebat keras dan saling menyesatkan, kayak Yosiap Tewu sama pendeta siapa lagi itu satu. Itu saking kerasnya ya. Itu gimana menurut pandangan Bang Justin itu? Oke. Nggak ada ya saling menyesatkan ya. Di dalam kekristenan itu sudah finish Pak, sudah selesai mana yang sesat dan mana yang tidak. Itu sudah diputuskan melalui konsili atau sidang yang memang berlangsung secara bulat gitu ya, meskipun ada pertentangan di dalamnya, tetapi ketika gereja sudah memutuskan, itu semuanya harus tunduk Pak. Nah, jadi yang berhak menyesatkan adalah gereja yang berotoritas, bukan denom ya. Nah, itu sudah dilakukan ketika gereja sifatnya masih satu Pak, masih belum terpecah-pecah. Di situ ada lebih dari 100 bid'ah Pak, di anatema atau dikutuk. Nah, jadi frase yang tadi saling menyesatkan itu seolah-olah orang berhak menyesatkan sehingga menjadi ambigu. Tidak, posisi kekristenan jelas melalui konsili oikumenis atau konsili yang bersifat konsensus gitu ya, itu sudah diputuskan mana yang bid'ah, mana yang bukan. Nah, pemahaman modalisme Gini. itu Bang Justin, sorry saya potong sebentar ya. Yang bid'ah itu sesat enggak sebenarnya? Menurut sesat, Anda itu? Pak. Bid'ah itu kan bahasa Arab ya, bahasa Indonesia bidat. Bidat itu sesat enggak? Sesat Pak, heretik bahasa Yunani-nya. Heretik itu sesat. Kira-kira apa yang berkembang saat ini, yang mana saja yang sesat menurut Anda? Jadi ada dua, terkait dogma dan terkait doktrin. Ya, yang menurut terkait dogma mana yang sesat, terkait doktrin mana yang sesat. Oke, silakan. Terkait dogma banyak. Bentar ya. Aduh. Terkait dogma itu banyak Pak. Jadi pertama yang paling besar itu sebenarnya terjadi di awal abad 4, tahun 300-an itu. Tahun 318. Yang sekarang artinya penggambaran dari abad keempat itu, yang sekarang kan artinya dijelaskan dari yang sekarang ini yang berkembang itu, menurut saudara ini mana yang dogma berdasarkan dogma itu sesat dan berdasarkan doktrin itu sesat? Kalau doktrin berdasarkan apa tadi dibagi dua tuh, apa namanya, dogma ini, dan ya saya paham Pak, makanya jadi ini Pak ya, saya nggak bisa menjelaskan lompat-lompat gitu. Jadi kalau yang sekarang jelas gitu ya, secara dogma itu aliran sesat itu seperti misalnya saksi Yehova. Saksi Yehova sesat ya. Terus yang kedua Unitarian itu juga sesat. Yang ketiga itu yang kita sebut dengan Oneness Pentekostal. Oneness Pentekostal sesat ya. Ya, Oneness Pentekostal ya, ejaan Inggris. Terus itu dengan sifat pemahamannya namanya Jesus only. Nah, tetapi ada juga yang sama dengan Oneness itu sebenarnya aliran modalisme, Sabellianisme itu. Nah, itu yang paling mencolok sih. Paling mencolok dari sisi dogma ya. Iya, betul. Mantap Pak Agus. Iya. Kalau dari sisi satunya lagi, kalau doktrin, nah ini ketika dogma itu bergerak, saya tadi udah bilang bahwa dogma tidak boleh bergerak karena itu pewahyuan. Ketika itu bergerak, akhirnya doktrinnya jadi aneh-aneh. Contohnya begini, di kelompok Oneness Pentekostal ya, mensyaratkan bahasa lidah gitu ya, bahasa roh itu sebagai syarat keselamatan. Nah, ya. Itu Pak, ada yang menekankan kepada misalnya banyaklah yang sifat-sifatnya lebih ke doktrin, penjabaran dari dogma itu, karena dogmanya bergerak, akhirnya doktrinnya bergerak liar.
gitu. Itu Pak. Ya, kekristenan itu yang sering saya lihat itu kan selalu bicara tentang keselamatan. Betul. Terkait dengan doktrin-doktrin sesat ini, menurut Anda, menurut saudara ini, kira-kira penjelasannya dengan keselamatan yang dijanjikan itu dijanjikan atau menurut pemahaman kekristen yang merasa lurus, Kristen lurus ya. Nah, Kristen lurus menurut Anda kan? Jadi bukan menurut saya. Kalau saya ini hanya sekedar menggali saja. Itu mereka itu termasuk orang-orang selamat tidak gitu. Kalau doktrin keselamatan. Karena ini di mana-mana yang sesat itu tidak selamat gitu. Misalkan orang tersesat di hutan, ya biasanya tidak selamat, kecuali ditemukan oleh tim SAR gitu kan. Ya, atau tersesat di tengah laut gitu, contohnya mendarat di Samudra Pasifik padahal tadinya di Laut Jawa gitu. Nah, kalau sampai berbulan-bulan tidak makan ya biasanya ditemukan mayatnya doang. Kira-kira gimana menurut Bang Justin ini? Nah, pertama ya, kalau terkait dogma tentang ketuhanan Allah yang esa itu dirubah-rubah, itu sangat berbahaya pertama. Tapi terkait poin Bapak ini ya, keselamatan, ini menarik Pak. Jadi keselamatan ini juga dogma utama. Jadi sebenarnya dogma Kristen itu tidak banyak. Ketuhanan, Allah itu ada dan Allah itu esa. Kemudian tetapi Allah itu berkeberadaan Tritunggal, artinya Allah yang memiliki firman dan berfirman, Allah yang memiliki roh dan berroh. Kemudian keselamatan ini adalah di dalamnya ada beberapa subdogma gitu ya. Di dalamnya ada tentang penciptaan, tentang manusia. Nah, dan ada dosa. Nah, ketika dogma tentang keselamatan saling terkait, ketika dogma tentang ketuhanan ini berubah, otomatis dogma tentang keselamatan juga berubah. Contohnya begini Pak, tahun 318 itu muncul tokoh namanya Arius dari keuskupan di Alexandria, salah satu dari 5 pusat kekristenan: Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria, Konstantinopel. Nah, itu si Arius mengajarkan begini, pernah ada masanya firman itu tidak ada, Allah tidak berfirman, dan firman itu tidak ada. Nah, ini merubah dogma tentang kealahan, tetapi berefek langsung kepada keselamatan, makanya dikonsilikan. Mengapa demikian? Artinya firman itu firman itu yang digunakan oleh Allah Bapa sebagai pemilik firman untuk menciptakan, itu ciptaan. Jadi firman itu tidak boleh pada esensi ciptaan. Firman itu adalah pencipta, karena firman itu berada dalam diri Allah yang esa. Nah, Yesus Kristus sebagai pewahyuan Allah kepada umat manusia untuk tujuan keselamatan, ketika memiliki natur ilahi yaitu sang firman itu, dikatakan firman itu berawal, itu berdampak langsung kepada keselamatan Pak, karena Yesus sebagai Mesias itu juga menjadi sumber hidup yang kekal. Nah, jadi berkaitan Pak, makanya disidangkan, dikonsilikan, bukan nggak penting-penting amat si Ariusnya gitu, nggak penting-penting amat secara politik atau apa gereja atau politik tidak, tetapi ini berdampak langsung kepada dogma keselamatan. Ajaran Arius sangat berbahaya kira-kira seperti itu, karena mengatakan firman Allah itu pernah tidak ada. Contohnya begitu Pak, situasinya seperti itu. Itu baru contoh tentang doktrin sesat dari Arius yang sifatnya kepada unitarianisme tapi monoteisme saklek Pak. Tidak boleh ada pengatributan sifat, pengatributan personifikasi kepada Allah, tuh nggak boleh.
Jadi Allah itu benar-benar transenden, tidak bisa dikatakan punya firman, punya roh, itu Arius, Pak. Sebenarnya berbeda dengan saksi Yehova sekarang. Nah, terus mengenai gini, nggak usah berbenturan dengan Islam ya. Kalau Islam itu artinya sudah jelas bahwa satu agama yang berbeda. Akan tetapi ini di dalam tubuh kekristenan sendiri, saya melihatnya ada perbedaan gini. Tritunggal, pengertian keesaan, ya keesaan itu ada Tritunggal, ada Oneness, kemudian ada Unitarian yang mengatakan bahwa Esa ya satu, satu-satunya, tidak ada yang entah menjelma atau apa, tidak ada, hanya satu saja. Kalau Oneness itu cenderungnya kan apa yang saya pahami ya, Oneness itu katakan bahwa Tuhan atau Bapa itu inkarnasi katanya kan, menjelma, dan itu ditolak oleh Tritunggal, karena Tritunggal jelas mengatakan Bapa itu bukanlah anak, dan anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, artinya person atau pribadi yang berbeda. Sementara Oneness ini mendasarkan, biasanya Oneness itu mendasarkan justru pada ini dari Yohanes 1 gitu. Kalau pemahaman Pak Justin ini, Yohanes 1 itu sebenarnya kalau seandainya Yesus itu adalah firman, sang firman itu sendiri, menurut Anda ya, itu sementara dikatakan firman adalah Allah. Apakah kalau firman adalah Allah, nah, apakah dan Allah adalah firman adalah Yesus, apakah tidak bisa di ini apa namanya, ekuivalenkan gitu ya, antara bahwa oh kalau begitu Yesus sama dengan Allah, kira-kira gimana? Ini sih kayaknya pemahaman Oneness berangkatnya dari Yohanes 1. Kalau penjelasan Anda gimana? Loh, jadi gini Pak, Unitarian, Oneness, Kristen itu semuanya percaya bahwa Allah itu satu, Pak. Bahkan di Yakobus 2:11 dikatakan setan juga percaya itu, tidak perlu ditegas-tegaskan lagi gitu. Itu sudah dogma, Pak. Sudah dogma. Makanya Yesus Kristus kan di Markus 12:29 dia bersyema Yisrael kan, Allah itu esa. Paulus di 1 Korintus 8:6 juga mengatakan Allah itu esa. Paulus di 1 Timotius 2:5. Tetapi kan interpretasi berbeda. Sebentar Pak, sebentar. Interpretasinya kan berbeda. Atau katakan apa? Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena dari penjelasan Bapak tadi, Bapak berarti belum memahami, Pak. Makanya saya jelaskan.